Hai Cryptosias, dan kembali lagi bersama saya Leo di This Week in Crypto. Sebelumnya saya ingin minta maaf dulu kepada Cryptosias karena konten pada hari ini kita akan melakukan dengan format yang sedikit berbeda berhubung saya kena COVID. Jadi sayangnya saya tidak bisa mengunjungi studio. Namun jangan khawatir karena di Crypto Discover kita semua berdedikasi untuk terus memberikan Cryptosias informasi yang terbaik dan terbaru dan tentunya terupdate seputar Crypto Space supaya kalian semua tidak ketinggalan berita-beritanya. Jadi makanya hari ini tentunya kita akan melakukan update dari salah satu berita terbesar di tahun 2022 di Crypto Space, yaitu tentang FTX. Ada banyak yang harus kita bicarakan mulai dari situasi FTX dan tentang apa saja akibat dan penyebab kegagalan crypto exchange FTX dan juga rumor yang belakangan ini beredar tentang FTX saat ini. Karena itu ayo semuanya cepat merapat dan kita akan mulai dengan memberikan berita terupdate tentang situasi FTX saat ini. Banyak yang telah terjadi sejak video This Week in Crypto minggu lalu tentang FTX. Bagi Cryptosias yang melewatkannya dalam video kami sebelumnya, kami menyatakan kalau FTX telah menghentikan penarikan dan sedang berdiskusi dengan Binance yang berpotensi mengakuisisi pertukaran FTX setelah FTX menghadapi krisis likuiditas. Namun seperti yang para Cryptosias pasti sudah dengar, Binance pada akhirnya menarik diri dari kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa kerugian FTX terlalu besar untuk mereka tutupi. Inilah yang terjadi sejak saat itu. Setelah Binance menarik diri dari kesepakatan, CEO FTX Sam Bankman-Fried menerbitkan pengumuman menyatakan bahwa dia menyesal, membuat kesalahan, dan sementara FTX US, versi FTX yang berbasis di Amerika Serikat baik-baik saja, mereka saat ini sedang mencari dana dari investor setelah Binance tidak jadi mengakuisisi FTX. Pada saat itu diyakini bahwa FTX ingin mengumpulkan 8 miliar dolar dengan penilaian yang lebih rendah dari putaran sebelumnya untuk menutupi kekurangan uang tunai. Namun tidak banyak penjelasan yang diberikan mengapa mereka kekurangan uang tunai 8 miliar dolar, selain dari pelabelan internal yang buruk pada rekening bank. Berikutnya adalah tentang penarikan dana dari FTX. Pada pagi hari, tanggal 11 November, FTX merilis pengumuman bahwa mereka akan mulai memproses penarikan untuk pengguna yang berbasis di Bahama atas permintaan regulator Bahama karena headquarters FTX yang berbasis di sana. Dan para pengguna pun yang sudah putus asa mulai mengirimkan informasi KYC palsu agar seolah-olah mereka berbasis di Bahama sehingga mereka dapat menarik dana mereka. Ada desas-desus bahwa pengguna dapat menyuap karyawan FTX untuk menyetujui KYC palsu itu. Komisi Sekuritas Bahama mengklarifikasi pada 13 November bahwa mereka tidak memberikan perintah itu. Apakah orang dalam FTX menggunakan ini sebagai alasan untuk menarik dana pribadi mereka dari bursa? Update berikutnya terjadi di malam hari pada tanggal 11 November, di mana FTX akhirnya mengajukan bankruptcy dan mengangkat CEO baru John J. Ray ketiga. Kebangkrutan ini tidak hanya untuk FTX.com, tapi juga termasuk FTX US, perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang hanya beberapa jam sebelumnya SBF mengatakan baik-baik saja. Menurut dokumen bankruptcy, FTX memiliki lebih dari 100.000 kreditur dan berutang antara 10 dan 50 miliar dolar. Setelah kebangkrutan FTX, hal-hal aneh pun mulai terjadi. Pada tengah hari tanggal 12, hanya beberapa jam setelah FTX diserahkan kepada CEO baru, dompet FTX diretas dengan 380 juta dolar dipindahkan dari bursa dalam hitungan menit. Pada saat yang sama, pembaruan yang mencurigakan didorong ke aplikasi FTX yang menyertakan malware. Namun untungnya, seorang hacker white hack turun tangan menyelamatkan sekitar 200 juta dolar. Ini kemudian terungkap kalau white hack hacker itu adalah FTX dalam upaya untuk menyelamatkan sebagian dari dana penggunanya. Token FTT juga diserang. Dengan dompet token deployer membuka 196 juta token FTT dan mengirimkannya ke dompet random. Berdasarkan informasi yang kami miliki, kemungkinan peretasan tersebut dilakukan oleh orang dalam, seorang karyawan FTX yang tidak senang dengan situasi FTX saat ini dan memiliki pengetahuan dalam tentang cara mengeksploitasi sistem penarikan FTX. Namun tidak banyak informasi yang terungkap tentang peretasan di hari-hari sejak itu. Sejak peretasan ini, sebagian besar karyawan telah dipecat dan meninggalkan Bahama dikeluarkan dari akomodasi mereka. Selanjutnya, beberapa hari setelah Binance membatalkan kesepakatan, cerita mulai beredar tentang bagaimana FTX dijalankan. Berikut beberapa rumornya. Pertama, ada sekelompok 10 orang di dalam FTX yang pada dasarnya menjalankan pertukaran dan Alameda, termasuk SBF, Caroline, dan lainnya. Semuanya tinggal di rumah senilai 40 juta dolar dan kata rumornya sesekali berkencan satu sama lain. Kedua,
Penggunaan narkoba merajalela di FTX dan Alameda, dengan SBF mendorong karyawan baru untuk meminum obat stimulan agar tetap bangun di siang hari dan meminum obat untuk tidur di malam hari. Diyakini bahwa SBF meminum obat penyakit Parkinson untuk efek stimulannya. Ketiga, untuk membantu akomodasi bagi karyawan ke Bahamas, FTX telah menghabiskan lebih dari 200 juta dolar untuk membeli rumah dengan beberapa rumah atas nama SBF dan nama karyawan lainnya. Dan keempat, diduga banyak proyek Solana yang dibangun oleh karyawan FTX atas instruksi SBF. Ini termasuk Serum, Oxygen, Maps, dan beberapa proyek lainnya. Proyek-proyek ini akan diluncurkan dengan sirkulasi pasokan kecil sehingga memudahkan FTX dan Alameda untuk memanipulasi harga dan meminjam terhadap kepemilikan token mereka. Mereka juga dapat login keuntungan dari token yang belum diinvestasikan dengan menjualnya di FTX. Namun patut diingat Cryptosias kalau ini hanyalah beberapa rumor yang beredar di crypto space saat ini. Info lebih lanjut mulai bocor tentang seberapa dalam penipuan yang berada di dalam FTX. Reuters melaporkan kalau SBF memiliki backdoor yang bisa memindahkan dana antara FTX dan Alameda tanpa memicu audit internal atau akuntansi. Yang artinya, hal ini memungkinkan Sam untuk mengambil $1 dari FTX dan memberikannya ke Alameda untuk mereka perdagangkan. Hal ini memungkinkan perpindahan dana $10 miliar ke Alameda tanpa memicu masalah kepatuhan internal. Tetapi bagaimana seluruh situasi ini terjadi? Mengapa Alameda membutuhkan $10 miliar? Dua alasan. Perdagangan yang buruk dan investasi yang buruk. Alameda menghasilkan keuntungan besar di bull market 2020 dan 2021. Sebagian besar dari perdagangan di FTX dan juga dengan investasi mereka di token VC. Namun, saat bear market datang dan ekosistem Terra Luna runtuh, masalah mulai muncul. Dalam keruntuhan Terra Luna, Alameda Research kalah besar setelah bertaruh melawan pengguna di bursa FTX dan kehilangan ratusan juta karena investasi Luna dan UST mereka. Mereka membutuhkan uang tunai untuk terus berjalan. SBF pun mengizinkannya untuk mengambil dari pengguna FTX dan Alameda pun terus berdagang. Selanjutnya ada juga investment yang tidak cerdas. Diyakini bahwa Alameda menggunakan dana klien dari FTX untuk berdagang dan berinvestasi dalam proyek kripto dalam putaran penggalangan dana seperti bailout BlockFi baru-baru ini dan investasi dalam ratusan proyek kripto. Mereka percaya bahwa pengguna tidak akan menarik diri dari exchange mereka sehingga mereka dapat terus menggunakan dana pengguna untuk berinvestasi dalam proyek dan mendapatkan lebih banyak uang dari deposit. Dan tentunya Cryptosias juga tahu kalau FTX suka menghabiskan uang. Kita sudah melihat kalau FTX sudah menghabiskan $135 juta untuk hak penamaan stadion Miami Heat, ditambah jutaan yang tak terhitung untuk mensponsori tim Formula One Mercedes, Major League Baseball, Tom Brady, Stephen Curry, dan Naomi Osaka. Mereka bahkan mensponsori tim esports TSM selama 10 tahun dengan jumlah kesepakatan $210 juta. Semua dengan dana pengguna mereka. Namun masalah muncul saat pengguna ingin menarik aset mereka minggu lalu karena kekhawatiran seputar FTX. FTX tidak lagi memiliki dana liquid yang tersedia di bursa. Dengan uang tersebut sejak diinvestasikan dalam ekuitas, token, dan sponsor yang tidak liquid. Inilah yang disebut liquidity crunch. Menurut tweet SBF baru-baru ini, FTX memiliki sekitar $8 miliar aset liquid seperti token atau uang tunai dan $9 miliar aset yang tidak liquid. Jika demikian, mengapa mereka menghentikan penarikan? Nah, dokumen yang bocor dari pitch deck menunjukkan bahwa angka-angka ini mungkin tidak benar. Menunjukkan bahwa FTX hanya memiliki aset $9,5 miliar yang sebagian besar berupa token yang dibuat oleh proyek FTX yang disebutkan sebelumnya. Dengan aset sekitar $9 miliar, diperkirakan mereka kehilangan sekitar $10 miliar yang terhutang kepada para pengguna. Sebagian diberikan kepada Alameda dan sebagian lagi digunakan oleh FTX. Aset FTX termasuk ekuitas Robinhood dan Ledger Prime. Aset semi-liquid termasuk Serum, Sol, FTT, Maps, Oxy, dan STF. Tetapi jika mereka mencoba untuk menjual aset ini sekarang, nilainya akan anjlok karena kapitalisasi pasar yang kecil dari token ini. Ini menegaskan kecurigaan bahwa FTX menggunakan dana nasabah untuk melakukan investasi. Ini bukan cara kerjanya sebuah platform exchange yang benar. Lalu bagaimana sekarang? Saat ini belum ada yang jelas, karena SBF dan orang dalam masih bersembunyi.
Diduga berusaha menghindari penangkapan sampai menyembunyikan diri ke Dubai. SBF masih berusaha mengumpulkan uang dari investor untuk menghidupkan kembali FTX dan telah menggunakan tweet sambil tetap berusaha mengklaim kalau dia tidak bersalah. Sulit untuk memastikan betapa banyak uang yang hilang dari FTX dan Alameda. Dan saat ini, para kriptosias hanya bisa mengandalkan informasi dan rumor yang bocor. Semoga total kerugian mereka menjadi jelas dalam beberapa minggu yang mendatang. Adapun bankruptcy proceedings yang saat ini sedang berlangsung dengan FTX berkomunikasi dengan otoritas terkait di seluruh dunia. Namun ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan, seperti yang ditunjukkan pada kasus Mt. Gox, sebuah bursa yang diretas pada tahun 2014 dan masih belum mengembalikan dana kepada pengguna yang terpengaruh. Dengan FTX yang sekarang bangkrut, itu mulai menimbulkan masalah di seluruh platform kripto lain yang mengandalkan layanan dan likuiditas mereka untuk beroperasi, termasuk BlockFi dan Crypto.com. Tetapi kami akan memberikan ceritanya lebih lanjut tentang itu di minggu depan. Jadi ingat untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi para kriptosias supaya kalian tidak ketinggalan beritanya. Baiklah kriptosias, hari ini sampai di sini saja untuk This Week in Crypto. Saya Leo dari Crypto Discover mengucapkan terima kasih dan mengingatkan untuk jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan mengingatkan para kriptosias di luar sana untuk menjaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.